Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi subuh saya sholat di Masjid Al-Falah Mandua Malang ya. Tadi itu ketemu orang yang dulu itu pernah mengatakan seperti ini di hadapan Bunda ya. Ketika mau sholat subuh itu sambil jalan, saya ini kalau berdoa selalu dikabulkan Allah. Nah, orang itu mengatakan seperti itu. Terus Bunda mengatakan seperti ini, kalau saya berdoa niatnya niat mengamalkan firman Allah, terserah Allah mau dikabulkan sekarang atau besok atau di akhirat, diberikan di akhirat, terserah Allah. Jadi selama ini saya misalnya berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari COVID, terus orang itu nyauti, terus Bunda selamat tidak kena COVID. Ya itu maunya Allah. Jadi kalau saya berdoa terus dikabulkan, tidak kena COVID, saya tidak merasa berbangga, malah saya ini takut. Ini kan termasuk ujian. Jadi ujiannya orang yang doanya dikabulkan, terus orang yang sehat, itu ujiannya terletak di ujub, riak, sombong apa enggak. Karena saya kalau berdoa, ya Allah jauhkan aku dari COVID, enggak punya keyakinan doa saya dikabulkan, enggak. Saya percaya pada Allah Ta'ala, setiap doa pasti dikabulkan. Tapi untuk doa COVID ini saya tidak merasa kalau saya doa seperti ini nanti saya tidak kena COVID. Tidak ada keyakinan seperti itu. Ya pokoknya saya niatkan, niat patuh saja sama Allah, niat mengamalkan firman Allah. Allah perintah disuruh berdoa, saya patuh. Ya urusan dikabulkan atau enggak itu bukan urusan saya. Jadi setiap saya doa, saya pengen anak soleh-soleh, bukan berarti nanti jadi anak soleh-soleha doanya dikabulkan, enggak. Jadi untuk menuju ke anak soleh-soleha itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, termasuk baik terhadap orang tua, nanti anaknya jadi anak soleh-soleha. Termasuk orang tua itu selalu taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau berdoa diniatkan, misalnya saya nih berdoa pingin dijauhkan dari COVID, terus punya keyakinan jauh, ini kan sama dengan ngatur-ngatur Allah. Aku doa seperti ini nanti gak kena COVID. Nah itu kan ngatur-ngatur Allah. Kalau saya nggak seperti itu. Jadi kalau saya berdoa ya plong aja, maksudnya ya nyantai, nggak ada beban di pikiran ini, mau dikabulkan sekarang atau di akhirat, mau diganti. Misalnya saya pingin punya anak, jumlahnya sekian, terus Allah mengabulkan kok cuma sekian, ya itu terserah Allah. Jadi di pikiran ini tidak ada beban, rasanya plong. Jadi selama ini kalau orang menganggap doa saya dikabulkan karena saya tidak punya keyakinan doa dijauhkan dari COVID misalnya, terus saya jadi ndak kena COVID, nah itu saya nggak punya keyakinan seperti itu. Jadi kalau saya berdoa ya niat saja, niat mengamalkan firman Allah. Nah yang harus dijaga itu hati. Kalau mengatakan seperti ini, doa saya selama ini selalu dikabulkan oleh Allah. Nah makanya ditunjukkan sekarang tidak bisa sholat sambil rukuk terus sujud, nggak bisa duduk di kursi. Nah itu cara-cara Allah ya, cara-cara Allah mengingatkan agar orang itu ingat pada Allah, bahwa yang punya kekuasaan penuh itu Allah, yang maha kuasa itu Allah. Makanya ditunjukkan seperti itu agar tidak sombong, yang selama ini berbangga selalu doanya dikabulkan. Kalau dalam hati mengatakan seperti ini, misalnya doa saya dikabulkan, yang lain enggak, berarti bagus saya selama ini, aku ini bagus. Nah itu kan sombong, makanya dimunculkan dengan sakit. Tapi kalau seperti ini, saya berdoa kok dikabulkan, ya saya malah jadi takut. Terus ditunjukkan sama Allah sakit, ya bisa saja sakitnya itu ujian. Jadi kalau kita melihat orang terus tiba-tiba kok sakit, ya jangan muncul, suudonnya itu jangan muncul, anggap saja itu ujian bagi dia. Selama ini dia berdoa selalu dikabulkan oleh Allah. Nah pada saat ini dia sakit, terus berdoa minta disembuhkan kok masih belum sembuh sampai sekian minggu ya misalnya, atau sekian bulan. Nah itu cara-cara Allah ya, maksudnya Allah kalau tidak dikabulkan sekarang di akhirat, itu ya cara-cara Allah agar orang itu selalu ingat kepada Allah. Jadi kalau secepatnya dikabulkan kan
orangnya akan berhenti tidak berdoa. Ya barangkali orang itu doanya bagus menurut Allah, terus Allah tuh suka dengan rintihannya, ya bisa saja seperti itu. Jadi kalau ada orang doa minta, ya Allah jauhkanlah aku dari COVID, terus masih belum dikabul malah kena COVID, opname, kalau saya tidak buruk sangka ya, saya berbaik sangka saja sama orang itu. Oh barangkali orang itu bagus doanya, cara doanya itu bagus sehingga Allah itu senang dengan rintihannya, makanya diberi seperti itu agar terus berdoa, ya seperti itu. Jadi doa cepat dikabulkan itu ujian, diberikan kesehatan itu juga ujian. Ujiannya terletak di ujub, riak, sombong apa enggak. Jadi kalau doanya dikabulkan, terus jangan sampai muncul yang lain tidak dikabul, hanya aku saja. Nah itu kan sombong, jangan sampai terlintas seperti itu. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Jadi jangan berburuk sangka pada Allah. Allah itu melarang kita ini buruk sangka pada manusia, apalagi pada Allah sangat dilarang ya. Jadi harus berbaik sangka terus pada Allah. Kalau berdoa misalnya kok belum dikabulkan, ya barangkali sudah dikabulkan tapi ditukar dengan yang lain. Nah kita ini kan tidak tahu, misalnya orang minta diberi kekayaan, kok malah diberi sehat terus ya, sampai akhir hayat sehat terus ya. Itu kan cara-cara Allah. Ya mungkin barangkali cara Allah itu menyelamatkan. Kalau diberi kekayaan nanti orang ini imannya jadi rusak karena sombong ya, akhirnya tidak diberi kekayaan, tapi doa minta kaya itu tadi ditukar dengan kesehatan. Nah kalau diberi kesehatan kelihatannya orangnya ini tekun, sholatnya berjamaah ke masjid ya tekun, makanya diberi kesehatan. Nah itu cara-cara Allah seperti itu. Jadi pokoknya Allah ini selalu memilihkan yang terbaik untuk hambanya. Hanya saja kadang-kadang orang itu merasa doanya belum dikabulkan, ya padahal ya sudah, tapi ditukar dengan yang lain. Dan selama ini orang-orang yang saya amati, orang itu yang sering protes pada Allah, itu lama-lama kan ada penyakit yang namanya skizofrenia. Jadi ternyata protes sama Allah itu ya termasuk akhlak yang gak baik ya. Jadi skizofrenia itu penyebabnya ya pertama karena meremehkan ibadah orang lain, merasa ibadahnya lebih baik daripada yang lain. Terus yang kedua yaitu tadi sering protes, ya Allah aku kok gini terus sih hidupku, aku kan sudah sholat ya Allah, yang lain itu kelihatannya nyantai-nyantai tapi kekayaannya melimpah. Nah ini kan protes, ya Allah aku kok gini, kok sakit-sakitan terus. Sebenarnya diberi sehat itu ujian, diberi sakit juga ujian, tapi ujiannya orang sakit ini ujiannya kan terletak di sabar apa enggak ya. Kalau diberi yang enak-enak itu ujiannya kan terletak di ujub, riak, sombong apa enggak, dia bersyukur apa enggak, ya kan gitu. Jadi ujian orang yang diberi sakit, bersabar, diberi kenikmatan, bersyukur, itu jauh lebih tinggi bersabar. Jadi derajatnya orang yang sabar itu lebih tinggi daripada orang yang bersyukur. Jadi orang-orang yang dipilih sampai sakit berat itu adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Ya Allah itu suka sama orang itu, makanya mau diangkat derajatnya ya melalui ujian dulu. Jadi orang itu semakin baik imannya, semakin sering sakit. Ini tolong digarisbawahi dan diingat-ingat ya. Jadi tidak usah khawatir kalau selama ini sehat-sehat saja kok tiba-tiba sering sariawan, sering flu. Ya berbaik sangka saja pada Allah dan banyak istighfar. Ya bisa saja itu bukan musibah ya, ya bisa saja itu karena ujian mau dinaikkan derajatnya. Ya atau bisa juga karena musibah, karena orang itu kalau imannya bagus ya melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan agama, misalnya maksiat lah istilahnya, maksiat itu langsung dikenai hukuman, langsung melakukan maksiat lagi langsung kena. Makanya orang yang imannya bagus semakin sering sakit. Jadi sakitnya itu ya macam dua, ya karena ujiannya, iya karena dia nambah terus
baca Qurannya nambah, kan naik derajatnya. Jadi sakitnya itu yang melalui dinaikkan derajat dan musibah karena melakukan dosa. Makanya kalau imannya nggak bagus, ya nggak nambah-nambah, ya agak jarang sakit. Bahkan kadang-kadang sakitnya tuh diletakkan di akhir hayat, ya sama matinya sekalian aja ya gitu. Jadi sakit mati, ada yang seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Jadi mulai hari ini setelah mendengar video ini, kita jangan berbangga kalau doanya cepat dikabulkan, dan jangan bersedih kalau doanya belum dikabulkan. Ya bisa saja sudah dikabulkan tapi ditukar dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.